Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna radha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersyukur, memperbarui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita. Karena jemaah sekalian, termasuk ibadah syukur itu harus kita selalu perbarui, karena Allah berfirman, wa qalilun min ibadiya asy-syakur, amat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Mungkin kemarin atau lusa kita termasuk hamba yang mensyukuri nikmat Allah, akan tapi hari ini atau esok dan seterusnya belum tentu kita termasuk hamba yang bersyukur. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memperbarui syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, memuji Allah, karena memang yang tidak ada yang pantas dipuji kecuali Allah Azza wa Jalla, dan meyakini bahwa segala bentuk pemberian nikmat-Nya apapun itu bukan karena kita yang kuat, bukan karena kita yang hebat, punya kedudukan, bukan karena orang lain, tapi semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Dan juga jemaah sekalian, bahwa kita mempergunakan seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu dalam rangka mentaatinya, dalam rangka beribadah kepadanya. Karena kullu nikmatin, setiap nikmat, la tuqarribuhu ilallah, setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, dia adalah musibah, baliyah, adalah musibah. Maka tiga keadaan ini harusnya kita senantiasa miliki setiap hari dan setiap saat, karena nikmat Allah begitu banyak, tidak terhitung jumlahnya. Sementara kita, apakah termasuk sampai bersyukur atau tidak, kembali kepada Allah yang menghukumi kita. Baik jemaah sekalian, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri segala bentuk nikmat-Nya. Karena lawan dari syukur adalah kufur. Kalau kufur berarti kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian juga kita aturkan selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan orang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Baik, kita lanjutkan pelajaran rutin kita. Itu masih di bab kita membahas masalah fikih di kitab Durrul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah Imam Asy-Syaukani. Soalnya kita masuk di bab adabul aqal, adab makan. Sebelum kita lanjut ke fikih adab, masalah hukumnya, fikihnya, ada yang perlu sangat kita penting sekali untuk kita lebih jauh memperhatikannya, yaitu tentang adab makan yang sangat butuh perhatian, karena ini menyangkut keselamatan kita dunia akhirat. Itu tentang makanan yang masuk ke dalam tubuh kita.
hendaklah betul-betul dijaga. Ya, karena kullu lahmin naba'a fil haram, setiap daging yang tumbuh dari makanan atau minuman yang haram, fannaru aula, ya, neraka lebih berhak untuknya. Ini jemaah sekalian, penting kita perhatikan yang keluar masuk ke dalam tubuh kita, terutama masalah makanan. Jangankan makanan, hal-hal yang sangat penting, harta-harta yang haram yang kita miliki itu akan menjadi beban berat di hari kiamat kelak nanti. Akan jadi beban berat. Sebagaimana kita pahami bahwa ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ketika saya berjihad di jalan Allah sampai saya meninggal, dosaku diampuni? Kata Rasulullah SAW, dia dosamu diampuni. Kau berjuang di ketika mati syahid, dosamu diampuni. Tapi pengkalang di sini bukan sampai di situ. Illa ad-dain, kecuali yang menghalangi masuk surga apa? Hutang. Coba kita lihat, perkara utang itu boleh tidak? Mubah. Utang mubah, bukan haram ya. Tapi persoalannya, ketika ada seorang yang mati syahid di jalan Allah, balasannya pasti surga. Tapi yang menghalangi masuk surga apa? Gara-gara utang. Ini bukan perkara yang remeh, Pak. Jemaah sekalian, utang bukan yang haram, halal berutang. Tapi kok kenapa ini menyangkut kepada seseorang? Apalagi tahu memang kalau ada harta halal, harta haram, kita zalimi seseorang, ya, atau harta dari riswa, ya, gulul dan seterusnya yang kita miliki, tidak sempat kita bebaskan, maka ini akan jadi beban berat di hari kiamat kelak nanti. Ya, perkara utang saja boleh, itu berat bagi seorang hamba yang mati syahid. Apalagi kita memang bagaimana kita menghadap pada Allah dengan banyak dosa, banyak maksiat, banyak harta yang haram kita miliki. Apakah layak kita masuk surganya? Maka dari itu jamaah sekalian, perlu menjadi perhatian penting untuk kita sebelum memasuki adab-adab masalah makan. Ini adab yang perlu diperhatikan, terutama bagi diri dan keluarga kita. Sebagaimana Rasulullah SAW sangat memperhatikan ini ketika ada cucunya yang makan kurma. Pemberian itu ada beberapa macam, ada sedekah, ada hadiah. Sedekah haram bagi keluarga Rasul haram. Maka ketika cucu ini makan kurma dari hasil sedekah, maka Rasulullah SAW muntahkan, itu haram. Muntahkan. Coba perhatian ini Rasulullah SAW kepada keluarganya, muntahkan. Kenapa? Sedekah, zakat haram bagi Rasulullah dan ke keluarganya, Ahlul Bait, haram. Karena sedekah itu dari atas ke bawah. Sementara tidak ada yang paling tinggi kedudukan sosialnya kecuali Rasulullah SAW. Maka Allah mengharamkan sedekah baginya. Kecuali kalau hadiah itu beda dari bawah ke atas boleh, dari atas ke bawah boleh, samping kiri boleh, hadiah. Makanya Rasulullah SAW menerima hadiah. Maka saya ingatkan kepada kita semuanya, termasuk saya pribadi, untuk senantiasa berhati-hati masalah halal haram. Ya, halal haram termasuk yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jangan dianggap remeh. Baik, kita lanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, yaitu tusra'u lil akli at-tasmiyah. Dianjurkan, disyariatkan bagi orang yang makan untuk membaca basmalah. Ya, untuk membaca basmalah.
Para ulama fuqaha itu berbeda pendapat tentang hukum baca basmalah indal akal ketika makan. Jumhur, kita katakan jumhur berarti kebanyakan. Kebanyakan ulama mazhab memandang bahwa mengucapkan basmalah ketika makan itu hukumnya sunnah saja, tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib. Jumhur. Sebagian ulama juga termasuk Zohiriyah dan seterusnya bahwa itu membaca basmalah hukumnya wajib. Baik, kita baca dari dalil yang menunjukkan dianjurkannya kita membaca basmalah ketika makan. An Umar ibni Salamah, berarti ini anaknya Abu Salamah ya, berarti anak sambungnya Rasulullah SAW ya, karena Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah ya. Kuntu ghulaman fi hajarin Nabi Rasulullah SAW, dahulu saya ketika itu masih seorang anak kecil yang dibawa pengawasan, pengasuhan oleh Rasulullah SAW. Ya. Terus wakanat ya. Terus ketika saya makan, kesana kemari tangannya, kesana kemari. Ya, dari sana, dari sini, pokoknya kesana kemari tangannya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya gulam, samillah. Wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah. Ucapkan nama Allah. Wa kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Ya. Wa kul mimma yalik. Dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Ya, di dalam hadis ini terdapat dalil dianjurkan membaca basmalah, yaitu samillah. Samillah ini apa? Fi'il amr. Fi'il amr yufidu al-wujub. Fi'il amr itu menunjukkan perintah itu hukumnya wajib, kecuali ada yang memalingkan dari wajib. Jumhur menganggap bahwa ini tidaklah wajib karena ini merupakan adab saja. Ala kulli hal, yang roji yang mana? Yang roji yang mana? Ya. Jumhur mengatakan bahwa membaca basmalah itu ketika makan tidak wajib, karena ini dipalingkan kepada membaca basmalah hanya sekedar adab saja. Wallahu a'lam bishawab. Sementara Imam Asy-Syaukani di sini menganggap dia hukumnya wajib. Dengan ulama yang lain. Menurut mana yang wajib? Wajib atau sunnah? Wajib. Artinya apa? Kita beramal sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Jangan kita ikut-ikutan. Jangan. Antum jangan taklid sama saya, tidak. Antum tahu dalilnya. Ya. Antum beramal tahu dalil. Antum mengatakan wajib, ya pegang dalilnya bahwa sahihnya hadis menunjukkan perintah. Perintah itu harusnya yufidu al-wujub dan tidak ada yang memulihkan dari kewajiban. Kalau antum pegang itu ya. Kalau antum tidak baca basmalah, berarti antum berdosa. Lebih amannya mencari ya keluar khilaf, ya baca. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang mana yang roji di antara para pendapat para ulama, tergantung mana yang kita kuatkan. Ya, banyak dalil tentang dianjurkan membaca basmalah. Akan tapi kebanyakan para ulama a'immah masa sekarang, ulama sunnah itu mengatakan hukumnya wajib dengan sahihnya hadis. Dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa sangat dianjurkan untuk baca basmalah. Termasuk dalil yang lain, idza akala hadukum fal yadhkur ismallah ta'ala. Ya,
ketika salah seorang di antara kalian hendak makan, maka ucapkanlah bismillah. Fa idza nasiya, ketika dia lupa, ayyudhkar asmallah fi awwalihi, ketika dia lupa mengucapkan basmalah pada akhirnya, maka falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Boleh juga bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ini sangat dianjurkan. Bahkan Nabi mengatakan dianjurkan ketika lupa, dianjurkan. Itu menunjukkan sangat pentingnya. Ya. Ini dalil. Terus dalil yang lain dari Jabir bin Abdullah, anna sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza dakhala ar-rajul baitahu fa dzakarallah inda dukhulihi." Ketika seorang masuk ke rumahnya dan mengucapkan zikir kepada Allah, ya, wa inda ta'amihi, dan ketika dia makan, qala syaitan berkata, la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat bermalam di rumah ini, ya, dan tidak ada makanan juga di rumah ini. Artinya apa? Ketika seseorang masuk rumahnya dengan baca zikir bisa basmalah, bisa doa masuk rumah, ya, dan ketika makan baca zikir, berarti ini masuknya adalah basmalah. Maka setan tidak akan gabung bersama keluarga tersebut. Tapi idza dakhala falam yadhkur asmallah inda dukhulihi, ya, qala syaitan adraktukum al-mabit. Ketika ada seorang masuk ke rumah tanpa zikir, dan ketika makan tidak berzikir, apa kata syaitan? Ada tempat bermalam di rumah ini, dan juga ada tempat, artinya syaitan ikut makan. Maka ini jadi perhatian. Makanya sangat pentingnya namanya mengucapkan basmalah ketika mau makan. Baik. Tusra'u lil akli at-tasmiyah wal aklu bil yamini. Makan dengan tangan kanan. Idza akala hadukum falyakul bi yaminihi wa idza syariba falyasrab bi yaminihi fa inna syaitan ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bismillah. Ini dianjurkan kita makan dengan tangan kanan. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum makan dengan tangan kanan, akan tapi ala kulli hal ar-raji adalah wajibnya makan dengan tangan kanan, karena kita tidak boleh menyerupai syaitan. Hukumnya haram. Man tasyabbaha biqaumin huwa minhum. Kita harus menyelisih syaitan. Ya, syaitan makan dengan tangan kanannya, maka kita dengan tangan kirinya, kita makan dengan tangan kanan. Harus menyelisih. Di sini makan dengan tangan kanan. Bagaimana kalau yang kidal? Kidal. Bagaimana dengan kidal? Terbiasa dengan tangan kirinya. Tapi ada tuh, ya, tangan kanannya memegang, tangan kanannya berbuat, beramal, bekerja, menulis, mau apa, tapi tangan kanannya makan. Tapi ada juga tidak bisa. Ada sebagian anak-anak, ya, ini pembiasaan saja. Pembiasaan saja. Jadi kalau ada partai seperti demikian, ya diusahakan, ya setidaknya berusaha untuk, ya, mendidik, membiasakan pakai tangan, ya, kanan. Tayyib. Wal aklu bil yamini. Bagaimana yang tidak punya tangan kanan? Ya, itu beda hukumnya lagi. Beda. Ya, dimaksud di sini punya tangan kanan mampu tapi pakai tangan kiri. Itu, ya, yang tidak dibenarkan. Baik. Wa min hafatai. Ya. Dan memulai makan dari mana? Makan dari
pinggir, mulai makan dari pinggir piring. Jangan mulai dari bagian tengahnya. Rasulullah SAW, al-barakatu tanzilu wastat'am. Berkah itu turun di pertengahan, di tengah-tengah makan. Ya. Fakulu min hafataihi. Makanlah mulai di pinggir piring. Wala takulu mi wastihi. Jangan mulai dari tengah. Apa bedanya? Artinya Nabi memberikan pelajaran kepada kita adab makan, kita mulai dari pinggirnya. Ini dilihat di pengantin, di acara makan-makan. Kita lihat bagaimana adabnya seorang muslim kita makan. Artinya mencontoh Rasulullah SAW ketika makan mulai dari pinggirnya. Ada yang mulai dari pinggirnya, kebanyakan dari tengah. Ya, kebanyakan dari tengah. Nah, itu menyelisih sunnah. Kenapa? Keberkahan itu akhiri di tengah. Ya, karena berkah itu ada di tengah-tengah. Jangan dihabisi ya, dipahami kira-kira ini. Maka mulai sekarang ya kita perhatikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita ajarkan kepada keluarga kita, anak kita, bahwa kita makan itu mulai dari pinggir piring. Ya, pinggir piring. Ya, wallahu alam bisawab. Pinggir piring. Ya. La min wasfihi, jangan di tengahnya. Wa mimma yali, dan makan dari apa? Yang di samping. Artinya apa? Kalau menunya banyak, serupa, banyak tapi serupa, ya dekatnya saja, yang di dekatnya saja diambil. Jangan ke sana kemari. Ini mending sedikit, sana ambil yang banyak. Enggak ya. Ya. Artinya menunya, lauknya sama semuanya, hampir sama semua. Ya, mumpung di sini ke sana kemari tangan enggak? Jangan. Nabi mengajarkan maka yang dekat aja, kecuali kalau lauknya beda-beda, banyak macamnya, ya kita mau di sana, enggak masalah. Tapi kita harus punya adab juga loh. Ya, karena tangan kita ini bisa mengganggu kaum muslimin. Ya. Makanya di sini anjurkan bahwa makan yang di dekatnya saja. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan adab kepada umatnya agar terjaga, ya, terjaga dari menzalimi diri sendiri dan orang lain. Ya. Wa mimma yali, makan apa yang ada di di dekat. Kayaknya ini ada yang kurang bagi kita. Katakan bahwa berkah itu ada di makanan berjamaah. Apa yang dimaksud dengan makan berjamaah? Apakah makan sama-sama? Satu piring, ataukah satu nampang makan berjamaah? Maksudnya begini. Ayo, apa maksudnya makan berjamaah? Makan bersama-sama. Karena makan berjamaah itu ada berkah di dalamnya. Ini yang sering kadang kita lalaikan. Makan satu-satu. Keluarga, adik makan sendiri, setelah itu kakaknya, baru kita, baru istri dan seterusnya. Ini yang enggak benar dalam sunnah. Sunnah itu berkumpul bersama makan. Ada berkah di dalamnya. Ini yang hilang. Ya, sepiring berdua sama istri makan berjamaah itu, makan, ya, masuk ya. Kalau 2 piring, 5 piring, apakah masuk dalamnya? Kenapa, jemaah sekalian? Karena kadang ini harus dibiasakan. Perkara yang hilang di antara kaum muslimin itu karena kadangkala tidak cukup 1 piring. Berkah di dalamnya, meskipun 1 piring itu
Kalau kita makan berjamaah, rasanya itu udah kenyang. Kenapa? Ada berkah. Kita lihat banyak orang yang sudah makan sepiring belum kenyang. Tambah lagi, tambah lagi. Coba kita lihat Rasulullah SAW. Bagaimana ketika Rasulullah SAW, ya, makan kurma satu apa? Nampan. Berapa pasukan yang makan? Dah habis-habisnya. Dah habis-habis. Kena berkah di dalamnya. Makanya jamaah sekalian, ini yang hilang dari kita semua, berkah di dalam makan. Ya, makanya kita tidak pernah merasa kenyang. Selalu mau tambah dan seterusnya. Karena berkah itu hilang. Kenapa? Karena di dalam makanan kita pisah-pisah. Ini nih Allah mata pi ya, Cina pi. Enggak. Yang dianjurkan itu berjamaah. Kan bersama. Sepiring berdua dengan anak, Masya Allah. Ya, sepiring berdua dengan istri, dengan kumpul keluarga satu nampan, itu kadang bisa cukup. Maka ini yang kurang kayaknya hilang dari kita. Pernah diperhatik? Pernah diperhatik? Risih ya, kayak kalau makannya seperti begitu, risih, agak jijik. Ya, kenapa? Tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Ya. Saya bacakan hadisnya agar lebih jelas bagi kita. Anna sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah inna na'kulu wala tashba. Ya Rasulullah, kami makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Qala fala'allakum tabtariku. Ya, qalu na'am. Ya, beliau bersabda, kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri. Nah, ini dia. Artinya, ya Rasulullah, kami makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Apa kata Rasulullah SAW? Mungkin kalian makan sendiri-sendiri. Apa jawab para sahabat? Iya. Maka beliau bersabda, hendaklah kalian makan berjamaah bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi berkah. Ya. Ini jamaah sekalian yang hilang dari kita. Baik. Kita lanjutkan. Wa yal'aku asabi'ahu was sahfah. Nah, ini yang kayaknya masih risih orang juga, menjilat jari-jari tangan dan menjilat piring. Ini yang kayaknya agak kurang, agak jijik orang. Ya. Karena Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW kana idza kala ta'aman la'ika asabi'ahu thalath. Rasulullah SAW ketika dia makan, dia menjilati jari ini. 3 jari-jarinya. Dia menjilatinya. Ya. Dia menjilatinya. Apanya yang dijilat? Sisa makanannya, ada rasa-rasanya. Itu sunnah yang hilang. Ya. Antum berani enggak di tengah pesta jilat jadinya? Hah? Sendoknya dijilat, piringnya dijilat. Ini kira-kira. Sendoknya dijilat, masih ada sisanya? Berarti tidak. Pasti air merasa orang merasa jijik ya. Ya, orang merasa jijik karena tidak terbiasa dengan sunnah ini. Hidupkan sunnah. Hidupkan sunnah. Ya, di tengah keluarga kita. Ya. Baik. Sunnah juga makan pakai 3 jari. Pakai 3 jari. Kalau sup bagaimana sup? Ya, sendok, pakai sendok. Para aimah kita justru pakai sendok itu pakai 3 jari. Karena pakai 3 jari sendok kan? Bukan semua jari. Ya? Ya kan? Sebagian ulama mengatakan bahwa sendok itu sebenarnya pakai 3 jari. Wallahu alam. Karena pakai 3 jari kita pakai sendok, bukan pas semuanya. Wallahu alam bisawab. Ya. Tayyib.
Ini dari sisi adab yang hilang di antara kaum muslimin, terutama masalah mengundang makan dan di pesta pernikahan, di pesta apapun, ada perayaan apapun, kita lihat pemandangan yang jauh dari tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis katakan bahwa suruh menjilat jilat tangannya itu. Suruh, ketika ada yang masih nempel di tangan, suruh jilat. Maknya di sini para ulama, ya bukan orang lain, tapi keluarga kita sendiri, anak kita, istri kita. Ya, bahkan dianjurkan. Wallahu alam bisawab. Baik. Nah, lanjut ya. Walhamdu inda faraghi wad du'a. Dan memuji Allah ketika selesai dan berdoa. Ya, karena di sini man akala ta'aman wa qala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa rasakanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Masyaallah, kita makan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang selesai makan, dia baca doanya. Itu hafal? Bukan Allahumma barik lana ya, bukan. Dah hafal? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Apa artinya? Segala puja hanya untuk Allah yang telah memberi saya makan dan yang telah memberi rezeki kepada aku, dan tidak ada dayaku, tidak ada kekuatanku, maka ini akan diampuni dosanya oleh Allah. Dia apa ya? Itu apa? Palingan ucapannya alhamdulillah. Itu ya, kalau ya paling simpel alhamdulillah. Ya kan? Paling itu alhamdulillah. Ada setiap matiin karaoke alhamdulillah. Matiin karaoke alhamdulillah. Ini sunnah enggak? Alhamdulillah. Seringnya ucapkan alhamdulillah. Mana? Sunnah enggak? Enggak. Yang sunnah itu pas selesai makan alhamdulillah. Enggak ada tuntunan setiap matiin karaoke ucapan alhamdulillah, enggak ada. Enggak ada. Yang sunnah dianjurkan itu ketika pas selesai makan. Ya, wallahu alam bisawab. Coba dihafal ya. Dihafal doanya. Itu udah hafal? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi. Antum coba. Iya. Ini kita makan diampuni dosa kita oleh Allah. Yang sebab makan diampuni dosanya. Kenapa? Kita ngakui nikmat itu dari Allah dan kita tidak punya kekuatan. Ya. Baik. Terakhir ini jelaskan saya wala yaqulu muttaqian. Dan tidak makan dalam keadaan itqa. Duduk muttaqian. Maksudnya kalau di kamus itu ada dua yang sering saya dapat, ada bersandar, ada bertelekan. Beda tidak? Bertelekan kalau bersandar begini ya, tapi bisa juga bersandar begini, bisa tidak juga? Bisa bersandar pada tangan, sama bertelekan juga, sama juga bertelekan ya. Kalau bersandar umum, kalau bertelekan khusus ya seperti gini. Kayaknya yang dimaksud itu bertelekan kayak begini. Ini duduk yang dilarang, ya. Duduk yang dilarang yang gini, duduk yang dilarang. Bukan cuma makan, duduk dilarang memang. Kalau dua-duanya ya tidak masalah. Yang satu yang dilarang ya. Ya kalau itu tidak apa-apa. Yang satu ya nggak boleh.
Dari sisi medis itu membahayakan jantung. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ya, jadi ini yang dilarang muttaqian. Cara duduknya Nabi makan bagaimana? Ya. Simpelnya, cara duduknya Nabi itu tawaduk sekali. Subhanallah. Bagaimana Nabi tawaduknya ketika makan? Duduk seperti iftiras. Mana iftiras? Duduk antara dua sujud. Ya. Bisa berdiri dua kaki, bisa duduk iftiras. Pahami? Jelas ini? Duduknya kayak begini bisa. Kayak begini. Duduknya. Boleh juga begini. Ya. Ada yang buat begini? Ada juga. Khair, tidak masalah. Yang jelasnya duduknya Nabi itu simpel. Ya. Kebanyakan kita makan duduk bersila. Duduknya kayak raja. Benar ya? Nabi itu subhanallah ketika makan tawadhu sekali. Saking tawadhunya duduknya seperti demikian. Tidak seperti raja-raja. Ya kan, seakan-akan dia mau makan itu dia mau cepat selesai makan. Makanya dia ya makan sambil gini dia. Tawadhunya Nabi. Subhanallah. Gimana kita makan? Jarang makan. Kebanyakan kita di atas kursi atau duduk bersila. Tidak salah sebenarnya, tidak masalah. Tapi ya mau gitu sunnah Nabi ya. Artinya ini melahirkan ketawaduan kita. Tidak ada keangkuhan di hadapan makanan. Ya. Baik. Ini yang dilarang. Duduk muttaqian. Terus ada hal yang tidak dijelaskan penulis ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak, ya saya ambil bukan dari kitab ini, tidak mencela makanan. Adab yang baik seorang muslim ketika disuguhkan makanan, kalau dia tidak suka jangan komentar. Jangan komentar. Karena Nabi SAW disuguhi makanan, ketika dia tidak suka, dia diam saja dan tinggalkan. Itu adabnya Nabi SAW. Ya, ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qad. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah tidak pernah sekalipun dalam seumur hidupnya mencela makanan. Ya, apabila dia ingin atau suka berselera menyukai makanan tersebut, maka beliau memakannya. Ya. In karihahu tarkahu. Ketika Rasulullah SAW tidak menyukai makanan tersebut, tidak komentar, ditinggalin. Bagaimana dengan kita? Pernah mencela makanan? Kadang ada istri kita masak tidak sesuai dengan selera, kita komentari. Kurang pejeh. Yang pejeh ladai. Macam ni ladai. Mencela namanya ini ya? Mencela tidak? Ini mencela enggak? Kata-kata yang seperti ini mencela enggak? Apa? Yang dia mengomentari Nabi kalau enggak suka diam, tinggalin. Tapi kita menyakiti hati perasaan yang membuatnya. Apalagi sampai kata-kata yang keluar enggak bagus, enggak enak didengar. Maka adab yang baik ketika tidak menyukai makanan, diam dan tinggalkan, tidak dimakan. Nanti penasaran di belakang, kenapa tidak makan? Udah coba penjat aja. Kan demikian. Ya jangan ketika saat itu akan menyakiti perasaan orang yang membuatnya. Ya. Apalagi sampai memuntahkan, penjat ada, tidak boleh demikian, menyakiti, sampai membuat menangis. Ada seorang yang dimasakkan sama istrinya,
Sampai-sampai dia muntahkan, jelek makanannya. Menangis istrinya. Ini adab yang baik, jangan komentar. No comment, diam, tinggalin. Selesai, itu adab yang baik. Ya. Nabi SAW makan apa adanya. Apa disuka dia makan. Tidak minta ya yang tidak ada. Kita gimana? Pernah lapar? Pernah kita tidak pernah makan malam? Pernah? Maksudnya pilihan atau terpaksa? Pernah kita tidak pernah makan siang, makan malam? Hah? Pilihan atau terpaksa? Pilihan. Ada yang bisa dia makan, tapi Nabi Muhammad SAW, keluarganya, Masya Allah, Subhanallah, sampai Nabi mengatakan, ada yang bisa dimakan? Tidak. Tidak ada yang bisa dimakan kecuali apa? Kurma dan air. Tapi Nabi Subhanallah bersama dengan itu mencela tidak, mengumpat tidak. Tidak. Kita berlebihan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak punya rasa syukur kita pada Allah. Kita berlebihan melimpah nikmatnya Allah kepada kita. Tapi mana bentuk syukur kita? Kita sering mengumpat, mencela makanan dan seterusnya, menghardi dan seterusnya. Tidak ada syukur-syukur kita. Bagaimana Rasulullah SAW 3 bulan purnama tidak pernah mengepul asap di dapurnya. Kita tiap saat, tapi kita tidak mampu menjadi hamba bersyukur. Gini jamaah sekalian, pelajaran bagi kita. Pertama, dalam hal makan ini Rasulullah sungguh tawadhu, rendah hati, ya, memuliakan makanan. Ya, thayyib. Dan satu hal lagi yang tidak berlebih-lebihan dalam makan. Ini yang sering ketika pesta, ya, ketika pesta atau diundang makan, tidak memperhatikan saudaranya di belakang. Biasanya yang paling di belakang itu dua yang didapat, habis atau sekaligus banyak. Iya, yang di belakangan. Dan kebanyakan kalau makanan, kebanyakan tidak dapat, pasti sisa. Ini jamaah sekalian, adab ketika kita diundang makan, sewajarnya, secukupnya saja. Karena yang menjadi masalah makan sendiri-sendiri, tidak makan berjamaah, ya. Apalagi diundang makan gratis, piringnya, ya, gunung, semua lauk diambil. Ternyata selesai makan, udah habis tahunnya, udah habis, ya, masih banyak di sisa. La ilaha illallah, ya. Makanya adab yang makan juga itu jangan berlebihan, ya. Terus jangan sisakan 1 butir nasi atau makanan di piring, karena disitulah jangan sampai di situ ada berkahnya. Kita nggak tahu, ya, habisi. Ya, jangan sampai dia khawatir kita, sekanan apa capu mana. Enggak seperti itu juga, ya. Terus adab juga ketika makanan itu jatuh, sunnahnya apa? Diambil. Ketika ada makanan yang jatuh, bukan yang, ya, kita ada makanan jatuh, ambil, buang yang kotor, itu sunnah. Ya, dianjurkan. Tapi masalahnya di sini dibuang, hampur. La haula wala quwwata illa billah. Ini juga yang sekalian, bahwa ini Jabir qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul inna syaitana yahduru ahadukum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amihi فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ
fal yal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunu al barakah. Ini dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya setan itu akan selalu mendatangi seorang di antara kalian kapanpun, pasti setan akan datang, hatta sampai masalah makanan. Ya, apabila satu suap makanan salah seorang di antara kalian jatuh makanan, ambillah kembali lalu buang bagian yang kotor, makanlah yang bersih, dan jangan biarkan dimakan setan. Ya, apabila telah selesai, hendaklah dia menjilat jarinya, karena dia tidak tahu makanan mana yang membawa berkah yang dia makan. Ya, jelas ini. Ya, wallahu alam bisawab. Berbicara, apa hukum bicara ketika makan? Boleh, sunnah, dianjurkan, atau boleh? Ada petunjuknya Nabi. Ya boleh bicara ketika makan. Bahkan di sini Rasulullah SAW memberikan adab yang baik kepada orang yang sedang makan. Yang kurang adabnya, maka Nabi mengajarkan dia. Pada saat makan ada momen yang tepat untuk mendidik anak-anak kita, keluarga kita. Ini yang menjadi masalah. Jangan sampai pemalin satu matoi ku kampi apa? Bawa napungan bicara. Memang itu kurang adab karena mengganggu. Tak bersih-bersih amat atau bagaimana kan? Yang jelasnya selesai sambil makan bisa bicara. Ya, itu maksudnya. Ya, wallahu alam bisawab. Ini momen-momen yang pada saat makan itu waktu yang tepat untuk mendidik, mengajar anak-anak kita. Ya, wallahu alam bisawab. Ya. Saya akan itu beberapa makanan dan berikut sama MUI hanya berikut di karya saya dituliskan Ya, hukum boikot makanan ya, atau bagaimana membeli makan yang diboikot? Siapa yang memboikot? Ada MUI tertentu. Alasan diboikot karena membantu musuh Islam, musuh Allah. Baik. Hukum boikot dalam masalah politik itu hak wewenang pemerintah. Sudah jelaskan para a'immah kita di dalam masalah buku fikih, ya, fikih mu'asirin, fikih masa kini, jelaskan bahwa memboikot itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah kembali kepada pemerintah. Itu wewenang pemerintah. Yang berhak memboikot bukan orang perorangan, bukan yayasan, bukan kelompok, bukan ormas, tapi pemerintah. Karena ini urgennya kepada politik. Ya, kepada kebijakan politik suatu negara. Jadi yang berhak memboikot itu pemerintah. Ya, bukan orang perorangan. Kalau memang dia umpama produk itu mendukung ya pemerintah, tidak ada tindakan ya. Kalau saya pribadi ya tidak ada masalah. Dari sisi halalnya di mana? Di sisi keharamannya di mana? Secara zat kita sudah pelajari halal haramnya. Sumpah Pepsodent atau ke Aqua. Aqua itu secara zat hukumnya apa? Halal atau haram? Hah? Tidak. Halal atau haram? Masa tidak tahu? Halal. Halal. Terus kalau pemerintah memboikot, jangan beli ini beli ya. Wajib tak apa pemerintah? Wajib. Tapi ini saya katakan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun ada segelintir ustadz
atau siapapun yang berfatwa memboikot ini itu tidak, itu di luar dari akidah Ahlussunnahnya. Itu perorangannya, personnya. Saya ingatkan, itu personnya dia. Personnya dia. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang kebijakan politik luar negeri itu kembali kepada pemerintah. Karena ini boikot ini kebijakan pemerintah ya. Kebijakan pemerintah luar negeri. Ya bukan wewenang pribadi, bukan wewenang ormas dan seterusnya, bukan. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini ya kembali kepada pemerintah. Meskipun ada orang-orang berwenang, ya itu urusan Anda. Kalau Anda meyakini itu tidak boleh, jangan diumumkan. Silakan, Anda lakukan sendiri. Jangan provokasi umat melawan pemerintah. Jelas ini? Ya, jangan kita terprovokasi dengan orang-orang, segelintir orang. Kayak saya katakan, kebanyakan umumnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kebijakan pemerintah luar negeri itu kembali kepada pemerintah. Jelas ini? Ya, termasuk memboikot itu wewenang pemerintah, bukan kita. Saya mau tanya, MUI pemerintah enggak? Bukan, enggak masuk dalam pimpinan pemerintah, bukan. Pemerintah MUI enggak? Tidak. Tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Ya kita mendengar kepada pemerintah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan bikin gaduh. Ya sampai mau diboikot, tidak ada yang mau beli, padahal dibutuhkan. Ya kalau pemerintah ya, apakah sudah boikot itu musuh Islam sudah hancur? Ya artinya saya katakan sekali lagi bahwa bahkan memboikot intinya kembali kepada pemerintah. Coba lihat, antum biasa aja di YouTube, di channel-channel para asatis, para masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah tentang bagaimana memboikot produk Israel dan produk Yahudi. Ya mereka itu kembali kepada pemerintah. Belum pemerintah ya, silakan. Coba lihat Pak, antum ya dengar ceramah mereka, fatwa mereka. Hanya segelintir orang yang dari kelompok pergerakan. Ya, paham? Saya kelompok pergerakan. Paham ya? Pergerakan pembebasan Palestina. Hanya segelintir orang dari, kalau Ahlussunnah wal Jamaah kebijakan kembali pemerintah. Karena ini menyangkut kaum muslimin secara umum. Ya jangan terprovokasi. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu subhanallah. Ya. Jelas ini? Ya, masalah boikot. Jadi jangan tapi ada ustaz begini, itu enggak dianggap. Itu pribadinya dia. Ya, tapi secara umum ulama Ahlussunnah, asatidz Ahlussunnah itu kembali pada pemerintah dalam masalah boikot memboikot. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang jelasnya hukumnya halal tidak atau haram? Aku haram enggak? Halal. Apa yang bahkan sudah secara asatnya halal. Kecuali ya akuanya hasil curian ya jelas haram. Ya. Sekira cukup ya. Ada lagi masalah ini? Ya. Kalau ada makan kalau makanan panas kan ada larangan bisa kan kipas. Baik. Hukum masalah larangan meniup makanan itu tidak sampai haram. Para ulama hukumnya final makruh. Ya. Iya, begini. Kalau memang ada hajat, kebutuhan untuk meniupnya ya labas. Seperti saya posan, ada memang hajat untuk meniupnya ya silakan. Ada hajat, ada kebutuhan. Silakan tiup. Nah, mau kipas boleh. Tapi ini tidak sampai kepada yang haram. Makruh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Banyak para ulama mengatakan bahwa ketika memang ada hajat untuk sangat dibutuhkan untuk meniupnya ya silakan. Ada hajat, ada kebutuhan. Jangan sampai haram. Yang sampai haram, antum mengatakan haram ya butuh dalil. Haram meniup. Mana dalilnya? Ya cuma larangan itu tidak mesti dia haram. Ada makruh tanzih namanya. Artinya di bawah haram. Beda makruh tahrim. Ya dibenci karena haram. Wallahu a'lam bishawab.